Oke, Nanda semuanya bisa lihat di sepada kita, ya. Di sepada itu sudah saya siapkan. Sebentar. Oke. Nah, ini ya. Bisa lihat share screen saya? Kelihatan ya? Baik. Oke, untuk tema kegiatan kita hari ini, kegiatan kebinekaan 2, temanya itu membangun kesepahaman dalam ras, suku, bahasa, dan adat istiadat. Untuk jenis kegiatannya adalah kunjungan ke rumah ibadah. Destinasi kita untuk kunjungan pagi ini, jadi kita melakukan kunjungan virtual ya, Nanda semuanya. Destinasinya adalah rumah ibadah Masjid Al-Markas Al-Islami. Tujuan kita untuk modul pagi ini adalah ya tetap untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan mengenal keberagaman dalam beragama. Oke, nah kita sama-sama lihat kembali mengenai profil dan informasi seputar rumah ibadah Masjid Al-Markas Al-Islami. Pak Levi, saat ini saya sedang berada di salah satu masjid yang ada di kota Makassar, yaitu Masjid Al-Markas Al-Islami yang ada di belakang saya ini. Seperti apa bentuk arsitektur ataupun bentuk bangunan dari Masjid Al-Markas Al-Islami? Yuk kita langsung lihat aja. Let's go. Masjid Al-Markas Al-Islami adalah masjid yang terbesar dan paling megah di kota Makassar, dengan halaman dan area parkir yang paling luas, dan secara keseluruhan luasnya sekitar 10 hektar, sedangkan luas bangunannya adalah 6.932 meter persegi. Masjid yang terletak di Jalan Masjid Raya nomor 57 Makassar ini mulai dibangun pada tanggal 8 Mei 1994 dan diresmikan penggunaannya 2 tahun kemudian, yaitu di tahun 1996. Pembangunan masjid ini awalnya diprakarsai oleh seorang tokoh di Sulawesi Selatan bernama Bapak Jenderal M. Yusuf. Desain arsitektur dari masjid ini terinspirasi dari Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Walaupun demikian, bentuk masjid ini tidak melupakan unsur arsitektur khas Sulawesi Selatan. Hal itu bisa terlihat dari atapnya yang berbentuk kuncup segi empat yang terilhami dari Masjid Katangka, salah satu masjid yang ada di Kabupaten Goa dan merupakan masjid tertua di Sulawesi Selatan. Atap dari Masjid Al-Markas ini juga terinspirasi dari atap rumah adat Bugis Makassar pada umumnya. Di bagian depan halaman masjid terdapat menara dengan ketinggian 84 meter. Konon katanya tinggi menaranya hanya kurang 1 meter dari tinggi menara Masjid Nabawi pada waktu itu, sebelum akhirnya Masjid Nabawi mengalami perombakan beberapa kali. Pondasi bangunan masjid ini sangatlah kokoh dengan 450 paku bumi berkedalaman 21 meter dan untuk atapnya terbuat dari bahan tembaga dari Itali. Dinding pada lantai 1 terbuat dari keramik, sedangkan lantai 2 dan 3 menggunakan batu granit. Untuk lantai 1 dibagi menjadi beberapa ruangan dengan fungsinya masing-masing. Di antaranya ruangan untuk kepanitiaan, ruangan aula multifungsi, perpustakaan, pendidikan, koperasi, dan juga kantor Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk lantai 2 dan 3 digunakan khusus untuk kegiatan ibadah sholat saja. Dinding mihrabnya pada lantai 2 yang merupakan titik fokus visual adalah berbahan granit
berwarna hitam yang berhiaskan motif kaligrafi segi empat dari tembaga yang berwarna kekuning-kuningan. Kaligrafi tersebut bertuliskan antara lain dua kalimat syahadat, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Seiring waktu, Masjid Al-Markas ini bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah sholat semata, namun juga berdiri kokoh sebagai pusat peradaban dan pengkajian Islam, serta merefleksikan kebanggaan dan identitas masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya yang beragama Islam. Saat saya merekam video ini adalah hari ketiga puasa Ramadan 1442 Hijriah atau bertepatan dengan 17 April 2021. Walaupun masih dalam suasana COVID-19, masjid ini masih tetap terbuka untuk umum guna menyelenggarakan sholat tarawih dan kegiatan buka puasa bersama, tentu saja dengan mentaati protokol kesehatan dari pemerintah, antara lain wajib pakai masker dan juga menjaga jarak. Masjid adalah tempat di mana seorang hamba menghadap Sang Penciptanya dengan segala kerendahan hati, ketulusan dan cinta yang direfleksikan dalam bentuk ibadah sholat. Saat di mana badan, hati, pikiran dan jiwa seorang hamba menyatu, melebur dan tenggelam ke dalam kenikmatan zikir yang pada akhirnya akan melahirkan sosok manusia sejati yang mengemban tugas mulia sebagai wakil Tuhan untuk memakmurkan, memajukan dan mensejahterakan kehidupan di muka bumi dengan konsep rahmatan lil alamin sebagai pengejawantahan dari sifat-sifat ilahiyah. Jika diibaratkan dengan sebuah peralatan atau mesin, maka masjid adalah ibarat mesin cuci di mana setiap pakaian kotor bernoda yang dimasukkan ke dalamnya, maka setelah pakaian itu keluar, maka pakaian itu seolah menjadi baru, seperti pakaian baru, bersih, wangi, dan siap digunakan. Maka seyogyanya orang yang keluar dari masjid adalah orang yang telah disucikan dirinya, hatinya, pikirannya, perasaannya, dan jiwanya dari segala bentuk noda dan kotoran. Penyakit-penyakit hati yang selama ini telah menggerogoti dirinya, iri, dengki, hasut, dendam, rakus, pemarah, egois, gibah, sombong, dusta, pelit, penakut, berbuat dan berkata kasar, dan lain sebagainya. Maka sejatinya orang yang telah disucikan itu adalah seperti seseorang yang telah dilahirkan kembali, menjelma, bermetamorfosis menjadi pribadi yang baru. Maka ia telah terlahir kembali sebagai seorang pribadi yang baru yang siap mengemban misi dan tugas dari penciptanya yang berlandaskan pada sifat-sifat ketuhanan yang penuh cinta dan kasih sayang. Itulah sesungguhnya fungsi dari sebuah tempat ibadah, tempat untuk menghadap Sang Pencipta dan tempat untuk mensucikan diri. Saya Umar Fahlevi, terima kasih dan sampai jumpa. Oke, itu tadi ya sudah lihat masjidnya, Masjid Al-Markas Al-Islami. Jadi saya sedikit tambahkan ya informasi. Jadi Masjid Al-Markas Al-Islami ini merupakan salah satu masjid yang terbesar ya, bukan hanya di Sulawesi Selatan, tapi untuk wilayah Asia Tenggara. Ini salah satu yang terbesar dan termegah. Nah, tadi disampaikan bahwa konstruksi bangunan dari masjid ini terdiri dari 3 lantai ya.
Jadi lantai satunya itu dijadikan sebagai pusat kegiatan, baik yang pusat kegiatan Islami ya, bukan juga yang Islami saja, tapi ada juga kegiatan ekonomi di situ. Oke, jadi kalau kita jalan-jalan ke masjid itu di bagian bawah lantai satu itu di bagian luarnya itu banyak sekali apa namanya ya jualan pakaian muslim gitu atau buku-buku Islam tentunya dan banyak artikel-artikel. Kemudian nah keunikan dari masjid ini itu terletak dari salah satunya ya itu terletak dari namanya. Jadi menurut sejarahnya nih, jadi sejak akhir tahun 2005 itu setelah dilakukan rapat pengurus Yayasan Islamic Center di Jakarta ya, ini di Jakarta, Yayasan Islamic Center di Jakarta, kemudian disepakati pada waktu itu untuk apa namanya untuk masjid yang didesain menjadi salah satu masjid yang terbesar di Sulawesi Selatan bahkan di Asia Tenggara. Ini akan diberi nama Al-Markas Al-Islami Jenderal M. Yusuf. Gitu. Itu awalnya. Jadi ada tambahan Jenderal M. Yusufnya. Nah, nama ini merupakan penghargaan ya. Jadi waktu itu mau diberikan penghargaan terhadap mantan ketua PPK almarhum M. Yusuf. Nah, beliau pencetus gagasan pembangunan kompleks masjid dan pendidikan Islam tersebut. Namun waktu itu M. Yusuf, beliau meminta kepada para pengurus agar tidak menggunakan namanya untuk masjid, kecuali jika waktunya katanya sudah tepat. Tapi dia bilang selama saya tidak menyatakan kesediaan, mohon jangan ditambahkan nama saya di penamaan masjid. Itu akhirnya waktu itu para pengurus menafsirkan bahwa M. Yusuf ini tidak menolak sebenarnya, namun meminta penyematan nama tersebut dilakukan kalau memang beliau sudah tidak ada gitu. Tapi sampai sekarang juga itu tidak dilakukan karena menurut informasi bahwa keluarga keluarga terdekat keturunannya M. Yusuf ini juga memberi pernyataan bahwa sebaiknya tidak perlu ditambahkan lagi. Jadi tetap yang disepakati adalah Al-Markas Al-Islami. Oke, nah jadi hingga kini namanya itu ya. Jadi Al-Markas Al-Islam ini tetap dipertahankan. Kemudian, nah terkait dengan desain arsitekturnya ya. Jadi banyak ornamen-ornamen nih yang ada unsur tumbuhan. Kalau dilihat ya, ada unsur tumbuhan. Ada unsur kaligrafi. Nah, ini filosofinya sesuai dengan Al-Quran yang menegaskan tentang kesadaran terhadap lingkungan dan realitas lingkungan. Gitu. Kalau kita lihat juga di halamannya, ya itu luas sekali halamannya, itu cukup rindang. Jadi memang dimulai dari halamannya sampai dengan konstruksi bangunannya juga itu konsepnya itu tadi ada unsur tumbuhannya gitu. Nah, kalau halamannya sendiri itu sangat luas. Anak saya sesekali saya ajak juga untuk berkunjung bermain. Kadang di pagi hari, jadi sesekali saya mengajak anak saya untuk sholat berjamaah di masjid itu dan sambil menunggu ini ya matahari terbit, jadi kami gelar semacam tikar tuh di bawah pohon-pohonnya di halamannya
lumayan sejuk. Atau kadang saya ajak anak-anak tuh sore hari gitu. Sore hari saya ajak ke sana, di sana aktivitas di sore hari lumayan rame. Nah, unsur tumbuhan tadi ya. Nah, ini tentang kesadaran terhadap lingkungan. Jadi secara garis besar bentuk denah rumah dalam konsep Islami. Jadi di Masjid Al-Markas itu tetap mengandung unsur kearifan lokal, budaya Bugis Makassar. Gitu. Kalau dilihat dari konstruksi bangunannya. Nah, di situ saya juga temukan informasi bahwa bentuk denah rumah, jadi ada ya bentuk denah rumah dalam konsep. Kalau dalam konsep Islam itu berbentuk persegi empat. Tadi di video kita juga sempat disebutkan ya bahwa ada bentuk bangunannya itu yang ada persegi empatnya. Nah, bentuk ini itu di bagian ruang-ruangnya, Nah, ini dibutuhkan sesuai dengan syariat Islam. Hal ini diperhatikan sejarahnya itu dulu ya. Rumah Hadijah, istri dari Nabi Muhammad, itu bilik-bilik istri Muhammad Rasulullah itu bentuknya seperti itu, persegi empat. Jadi begitu pun juga dengan masjid-masjid tradisional Bugis, nah itu juga bentuknya segi empat. Termasuk di Al-Markas ini juga mengangkat filosofi itu, kemudian dimasukkan dalam konstruksi bangunan masjid. Nah, segi empat ini merupakan salah satu unsur erat dalam masyarakat Bugis yang biasa disebut sulapa apa. Nah, kami kalau di UNM ada satu space area dekat di Fakultas Psikologi nih, di belakang Menara Pinisi. Nah, di situ ada pelataran juga diberi nama Sulapapa. Sulapapa. Nah, ini berarti bahwa aspek kehidupan manusia tidaklah sempurna bila tidak berbentuk segi empat. Itu maknanya, gitu ya. Jadi filosofi ini bersumber dari asal mula kejadian manusia katanya, yang diyakini terdiri dari 4 unsur, yaitu tanah, air, api, dan udara, angin. Itu. Nah, bagi masyarakat tradisional Bugis Makassar selalu mengaitkan dengan filosofi yang berhubungan dengan alam, gitu, kehidupan dan manusia, termasuk ya itu tadi dalam konsep desain bangunan Masjid Al-Markas ini juga memasukkan unsur-unsur kearifan lokal tersebut. Itu. Oke, jadi ada juga tambahan informasi bahwa bentuk-bentuk ya dari rangka bangunan Masjid Al-Markas ini yang memasukkan filosofi orang-orang Bugis Makassar. Nah, yang bentuk segi empat ini dibentuk dan dibangun itu sebenarnya juga mengikuti model kosmos. Gitu. Nah, model kosmos ini menurut pandangan hidup ini anggapannya bahwa alam raya, gitu ya, makrokosmos ini tersusun dari 3 tingkatan. Itu makanya juga Masjid Al-Markas itu bukan hanya yang ada di Makassar ya, tapi beberapa Masjid Al-Markas yang ada di wilayah Sulawesi Selatan itu konstruksi bangunannya terdiri dari 3 lantai. Nah, ternyata filosofinya itu. Jadi ada 3 tingkatan nih kalau alam raya, makrokosmos istilahnya. Ini ada 3 tingkatan. Ada alam atas ya, banua atas istilahnya. Kemudian alam tengah, itu banua tengah,
dan alam bawah, Banua Bawah. Gitu. Kalau di sejarah teori psikologi nih, Kak Ramdan ya, ada 3 unsur juga ya. Manusia itu sistem self manusia itu ada 3 unsur. Apa? Id, ego, dan superego. Ya, nah ya apa itu semua. Jadi pemahaman filosofi ini itu semuanya saling terkait. Nah, itu dimasukkan unsur-unsur filosofi itu dimasukkan dalam konstruksi bangunan Al-Markas ini, Masjid Al-Markas. Jadi nah pembangunan Masjid Al-Markas ini diharapkan ya menjadi sebuah wadah atau sentra yang mampu menampung segala fasilitas kegiatan keislaman. Gitu. Jadi istilahnya itu Islamic Center. Gitu. Nah, konsep ini juga menyediakan fasilitas untuk melestarikan kualitas kehidupan beragama. Jadi bukan hanya dikaitkan dengan khusus untuk kaum muslim saja gitu, tapi juga bagaimana mendesain lokasi masjid ini itu juga mengaitkan dengan lingkungan di luar gitu, termasuk dalam keberagaman agama ini. Nah, jadi melestarikan kualitas kehidupan beragama dan peran sosial masyarakat yang disesuaikan dengan standar bangunan. Gitu. Kemudian dari historinya juga menunjukkan perpaduan nilai-nilai keislaman dan arsitektur tradisional Bugis Makassar dalam desain yang tangible pada pembangunan zona, struktur bangunan, bentuk bangunannya, dan ornamen-ornamennya seperti itu. Oke, kita coba lihat ya di artikel yang ada di Spada. Oke, ini, sorry, saya kembalikan dulu ya. Sebentar. Oke. Nah, di sini ini ada artikel ya tentang Masjid Al-Markas. Islam ini merupakan ikon kawasan Indonesia, sistem pelayanan masjid kota. Gitu. Nah, di dalam artikel ini itu nggak bisa ya. Coba next di sini ya. Oke. Nah, di sini tentang sejarah nih pertama. Jadi tadi di video juga sudah dijelaskan ya bahwa masjid ini itu diresmikan pada tahun 1996. Nah, mulai dibangunnya itu pada tahun 1994 dan selesai selama 2 tahun. Jadi mulai diresmikan itu 1996. Kemudian, nah masjid ini dirancang oleh Direktur PT Birano Bandung nih, arsiteknya. Kemudian kita juga, nah ini sejak diresmikan masjid ini dimanfaatkan sebagai pusat ibadah dan kebudayaan Islam di Makassar, bahkan di Sulawesi Selatan. Gitu. Jadi banyak kegiatan-kegiatan keagamaan yang besar seperti
semacam halal bihalal atau kegiatan-kegiatan ibadah lainnya yang di perhelatan itu cukup besar, baik skala nasional maupun internasional, itu banyak diadakan di sana. Kemudian, nah ini masjid ini berkapasitas 10.000, bisa menampung 10.000 jemaah. Hingga saat ini terkenal ke seluruh Nusantara, bahkan di mancanegara. Nah, namanya Al-Markas Al-Islami. Oke, kemudian, nah ini juga ada desain arsitekturnya tadi saya sudah jelaskan. Nah ini ya juga bagus nih, di atas mihrabnya itu ada tertulis, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi di dinding sebelah kanannya itu di bawah ragam segi 4 belah ketupat itu ada tertulis ya. Tadi yang segi 4 itu saya sudah jelaskan filosofinya. Nah, di situ ada tertulis, sungguh beruntung orang-orang mukmin yang mereka khusyuk dalam sholatnya, berdoa kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan suara pelan. Sungguh, dia tidak menyukai orang-orang yang melanggar aturan. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang mukmin merupakan kewajiban pada waktu yang telah ditentukan. Dan khusus di dinding sebelah kiri juga di bawah ragam segi 4 belah ketupat itu juga ada tertuliskan itu surah Al-Baqarah ayat 45. Dan ada surat Al-An'am ayat 162 serta Al-Imran ayat 96. Itu. Nah, secara khusus kondisi fisik bangunan Al-Markas Al-Islami ini dapat diketahui dari data teknis pembangunan dan operasional bangunan berdasarkan acuan syarat-syarat teknisnya. Nah, ini juga bisa Nanda semua browsing ya, ada di YouTube informasi tentang itu. Kemudian, nah ini kegiatan-kegiatan pelayanan yang ada di masjid ya. Jadi tidak hanya berfokus pada kegiatan yang bersifat ritual keagamaan seperti sholat, seperti itu. Tetapi juga meliputi kegiatan-kegiatan lain seperti pendidikan, kepemudaan, dan lain-lainnya. Jadi masyarakat di sekitar itu juga banyak melakukan aktivitas olahraga, yaitu tadi bercengkrama di masjid itu, untuk saling terkoneksi dengan alam dan aktivitas keseharian manusia gitu. Di situ ada. Nah, kalau tadi disinggung ya di video itu bahwa setiap Ramadan itu di situ ramai, bahkan di masa pandemi ya, di masa pandemi itu juga ramai sekali. Jadi di pelatarannya itu dipenuhi dengan makanan gitu untuk menu-menu sajian menu berbuka puasa. Nah, yang uniknya itu tempo hari saya sempat ke sana karena ada kegiatan juga, kebetulan di malam hari kegiatannya, jadi sekalian kita melakukan sholat berjamaah dan sholat tarawih. Nah, saya sempat berbaur dengan masyarakat sekitar waktu itu. Di setiap tahunnya memang di pelatarannya itu sangat ramai sekali. Meskipun di era pandemi ini juga tetap gitu, kegiatan-kegiatan itu tetap dilaksanakan. Nah, saya menemukan itu. Jadi ternyata bukan hanya kaum muslim tuh yang datang ke situ menikmati sajian yang ada gitu ya. Tapi juga masyarakat sekitarnya itu kan banyak juga yang non muslim. Mereka juga ikut menikmati karena di situ banyak ada pakaian, ada beragam aksesoris, ada yang dijual ya.
makanan, minuman, dan ya seperti itu, banyaklah peralatan-peralatan yang bukan hanya dibutuhkan oleh orang Muslim, tapi juga yang non Muslim. Jadi mereka banyak ke sana. Bahkan saya menemukan waktu beberapa terakhir saya ke sana 2 pekan yang lalu ya, membawa bocah saya. Nah, waktu pertama kali juga anak saya yang bontot itu saya ajar jalan, saya perkenalkan dengan rumput-rumput itu ya, bersentuhan langsung dengan rumput. Itu saya bawa ke pelataran masjid Al-Markas di sana. Nantilah saya share foto buktinya ya, bahwa benar saya bawa B. Saya coba share di grup kita. Jadi saya ajak ke sana untuk main rumputan. Jadi jadi kakinya saya perkenalkan dengan tanah rumput itu di pelataran masjid itu. Dan itu rame, orang-orang olahraga dan segala macam itu melakukan kajian-kajian gitu. Banyak majelis taklim, aktivitasnya juga kelihatan di sana. Kemudian yang datang olahraga dan melakukan aktivitas di pelatarannya itu yang sangat luas, itu juga bukan hanya orang yang beragama Islam ya, tapi juga anak-anak muda itu banyak yang dari non-Muslim. Nah, untuk bidang keagamaan, bidang pelayanan keagamaan ini merupakan tugas dari Badan Pengurus Harian di masjid itu. Nah, agendanya itu meliputi penyediaan jadwal waktu sholat, ya penjadwalan imam dan muazzin, ibadah pekan ya sepekanan itu Jumat, penjadwalan imam dan khotibnya, pengajian rutin, amalia Ramadan, dialog keagamaan, peringatan hari-hari besar keagamaan, dan juga bimbingan haji itu dilakukan di sana. Nah, kemudian ini ada khotibnya, itu juga diatur, kemudian ada majelis taklimnya. Ini cukup aktif majelis taklimnya, sangat aktif, termasuk kegiatan pengajian rutinnya yang dilakukan setiap hari pada subuh, zuhur, dan maghrib. Ya, kemudian juga kegiatan ini tuh sering sekali melibatkan tokoh-tokoh agama, baik tingkat nasional maupun internasional. Itu kadang sering kali menghadirkan ulama di masjid ini. Dan juga ada pakar serta akademisi ternama yang ada di Sulawesi Selatan itu sering dilibatkan. Nah, untuk amalia Ramadannya juga ada. Jadi kegiatannya itu, nah ini para panitia di masjid itu mengadakan berbagai kegiatan keagamaan, misalnya buka bersama, tadi saya bilang, kemudian salat taraweh. Nah, dia juga memberikan wadah bagi masyarakat luas untuk yang mau melaksanakan kegiatan perekonomian, perdagangan itu bisa tuh di situ. Kemudian peringatan hari besar. Nah, ini hari besar disertai dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat entertain dan kompetisi. Misalnya lomba gerak jalan santai itu sering dilakukan juga antar remaja. Kemudian ada lomba busana adat. Ini juga sering digelar di sana setiap tahun. Kemudian ya tergantung tema-temanya ya. Kemudian ada lomba azan, sholat, ada peringatan Maulid, Isra Miraj, kemudian dan juga tidak melupakan acara-acara bersifat seremonial ya, ceramah keagamaan. Nah, untuk aktivitas bidang pendidikan, ini juga baik yang bersifat ritual maupun yang bersifat pedagogik, misalnya pengajian,
pengurus juga mengelola jenis pendidikan dengan segmentasi mayoritas berorientasi pada anak-anak. Misalnya di sana itu ada TPA-nya, kemudian ada program-program pelatihan, bahkan Sempoa juga ada. Kemudian bahasa Arab juga ada, pengajian untuk orang tua juga ada, gitu ya. Serta pelatihan untuk guru-guru juga ada. Kemudian kelompok bermainnya, nah faktor di sini dikatakan bahwa faktor yang melatar belakangi pengelola masjid lebih banyak mengorientasikan pada pendidikan anak, khususnya anak-anak. Ini adanya kesadaran bahwa anak adalah penerus bangsa yang harus dijaga dan dibina. Mereka juga perlu mendapatkan kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, jasmani maupun sosialnya. Makanya itu ya. Kemudian, nah ini banyak juga. Jadi ada pembentukan kelompok bermain untuk anak usia prasekolah gitu. Apalagi khusus bagi kaum apa ya, yang anak yatim, yang anak-anak terlantar, yang level ekonominya di bawah, ada di bawah garis kemiskinan, itu juga difasilitasi. Kemudian ini juga dibentuk apa namanya, di sini ada PTA ya, program peterjemah, kemudian ada kursus bahasa. Untuk bidang sarana dan logistik, nah di sana itu disiapkan ada cleaning service-nya karena areanya sangat luas ya. Kemudian bidang ekonomi dan jasa, nah bidang ini bertugas untuk fundraising terkait dengan keberlangsungan pengelolaan masjid. Banyak sekali dana-dana yang bersifat filantropis, yaitu sumbangan, donasi gitu. Bahkan jika usaha-usaha di bidang ekonomi maju ini juga bermanfaat untuk pengembangan masyarakat di Sulawesi Selatan. Kemudian ada bidang sosial dan kesehatan. Nah ini juga menerima dan mendistribusikan donasi, infak, sedekah, zakat gitu. Kalau di bidang kesehatan ini mengurus jenazah yang dibawa ke sana ya. Kemudian ada sunatan massal juga sering dilakukan, pengobatan, serta ada polikliniknya juga. Kemudian bidang perpustakaan juga di sana ada memfasilitasi ya perpustakaan, memiliki tenaga kepustakaan. Nah, bidang perpustakaan ini juga yang bekerja sama dengan bidang ekonomi ini memfasilitasi orang-orang yang mau berdagang buku-buku gitu. Itu disiapkan space-nya. Kemudian ada bidang olahraga dan kesenian. Nah, ini di bidang ini itu melakukan upaya agar tidak hanya melibatkan kegiatan yang sifatnya keagamaan dan pendidikan, tapi juga menggelar berbagai kegiatan keolahragaan dan kesenian. Gitu. Misalnya di sana juga disiapkan bahkan tidak membatasi hanya kaum muslim saja yang boleh mengakses fasilitas itu. Nah di sana juga ada tim, misalnya membentuk tim sepak bola, grup seni, nah itu ya, menggelar olah nafas yoga al-markaz itu juga ada. Kemudian bidang hubungan masyarakat, nah ini kegiatan bidang ini terkait dengan hubungan dengan masyarakat terbatas pada publikasi ya. Kemudian banyak, jadi ada jurnal-jurnal, kemudian wawancara, menghadirkan tokoh ulama, cendekiawan, penerbitan buku. Nah ini
difasilitasi oleh pengurus masjid. Kemudian juga bekerja sama dengan media massa, cetak, elektronik. Ada juga kegiatan yang khusus melibatkan perempuan, yaitu ya, misalnya ada kegiatan keagamaan, bisa berupa tadarus Al-Quran, pengajian, kemudian pembinaan, mualaf, gitu ya, dan ada grup-grup nasyid. Kemudian ada kegiatan kepemudaan juga. Kegiatan ini biasa dilakukan orientasi anggota baru, misalnya pengurus baru ya. Di sana juga ada semacam apa ya, remaja masjidnya gitu, seperti itu. Kegiatan keorganisasian dan dakwah, ada kegiatan kewirausahaan, ada pesantren untuk anak remaja. Kemudian ini juga diarahkan untuk termasuk untuk kegiatan peringatan Hari Proklamasi, ya. Nah, semua kegiatan-kegiatan kepemudaan ini itu diarahkan untuk memupuk jiwa nasionalisme dan ukhuwah, silaturahmi, hubungan dengan sesama manusia. Gitu. Sering juga dilakukan kegiatan untuk tadabbur alam. Dan mengunjungi wisata-wisata, melakukan wisata alam di seputar wilayah Sulawesi Selatan. Oke, itu ya. Kemudian juga ada program radio. Ada radio dinamakan Radio Al-Ihwan. Jadi kalau mau diakses ada gelombang FM-nya. Oke, itu informasi seputar Masjid Al-Markas Al-Islami. Baik, sebenarnya sangat bagus ya kalau kita bisa berdialog langsung dengan salah satu pengurus masjidnya, gitu. Oke, tapi semoga tidak mengurangi nilai atau share value terkait dengan keberagaman agama dan bagaimana nasionalisme. Pemahaman kita tentang keberagaman agama. Baik, Nanda semua, ada yang mau didiskusikan? Silahkan. Saran dan jika ada yang ingin dibagi juga boleh, silahkan. Tadi ada yang bersuara, siapa? Ya, saya Ibu. Ya, Zuli. Zuliat Pelatisa. Silakan. Izin bertanya terkait tadi kan mungkin sudah dipaparkan mengenai BPH ya atau Badan Pengurus Harian daripada masjid tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah Badan Pengurus Harian ini atau pengelola dari masjid itu apakah itu di bawah naungan keluarga dari Bapak Yusuf tadi atau memang ada lembaga keorganisasian tersendiri, Ibu? Atau seperti apa? Terima kasih. Oke, jadi ada lembaga organisasinya. Bahkan ada struktur organisasinya yang terbuka gitu, tidak hanya dari keluarga Yusuf. Jadi terbuka. Kalau di sini juga sebenarnya ada ya struktur organisasi. Sebentar, kita coba lihat. Nah, ini ada struktur, saya share screen saja. Kita baca bersama. Di sini itu ada pengurus. Nah, ini ya. Jadi ada struktur pengurus, susunan pengurus dan personalia dari BPH Masjid Al-Markas. Ya, ini terdiri dari 4 koordinator yang membawahi. Yang pertama itu membawahi mengenai BPH ibadah dan dakwah. Kemudian ini ada penasehat, ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota. Kemudian ada koordinator 2 mengurus mengenai sarana dan pemeliharaan, sosial dan kesehatan, serta ada BPH keamanan, kebersihan, dan pertamanan.
yang terdiri dari penasehat, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota juga. Kemudian yang koordinator 3 ini mengurusi soal ekonomi dan keuangan. Ini BPH Pustaka dan Pameran, Humas, kemudian ini BPH-nya itu ada penasehat, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota. Kemudian ada koordinator 4 mengurusi bidang pendidikan dan ristek. Nah, ini juga ada BPH Pemuda, Olahraga, Kesenian, Perempuan. Nah, ini juga ada strukturnya, terdiri atas penasehat, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota. Nah, itu. Nah, kalau dilihat dari orang-orangnya, itu tidak hanya dari keluarga. Gitu. Tapi, ya. Ya, Ibu. Kalau misalkan organisasi ini organisasinya itu independen atau memang ada keterkaitan dengan pemerintah seperti mungkin di bawah Kementerian Agama atau bagaimana? Iya, terkoordinasi. Bukan di pemerintah sih, tapi lebih ke ini Islamic Center. Itu pusatnya di Jakarta. Gitu. Kalau apa ya, pengurusan yayasan, ada yayasan. Terkoordinasi ke situ, Yayasan Islamic Center. Nah, ini yang kemudian itu tadi secara berkala melakukan koordinasi ke pusat gitu. Gitu ya. Tapi juga tetap ada kalau sistem koordinasi ya, tetap ada koordinasi dengan pemerintah setempat, khususnya dalam hal ini berkoordinasi dengan Pemda, Pemprov, Pemprov Sulsel, kemudian Kemenak juga, apalagi terkait dengan itu tadi kegiatan bidang ekonomi, kemudian ada kegiatan-kegiatan pemerintah yang seringkali juga melibatkan pengurus dari masjid ini. Itu yang saya pahami, saya ketahui. Kebetulan saya pernah nih sharing dengan salah satu ulama pengurus masjid itu. Dulu pernah kegiatan saya yang berkoordinasi dengan DKM-nya. Waktu itu saya sempat terlibat dengan pengurusnya ketika mau menghadirkan salah satu ulama besar, yaitu Ustadz Adi Hidayat. Itu makanya saya sedikit dapat informasi terkait dengan itu. Cuma itu informasi yang saya pahami, yang saya bisa share. Selebihnya kalau ada informasi tambahan boleh kita berdiskusi. Baik, terima kasih banyak Ibu. Ya. Oke, ada lagi Nanda? Saya Ibu. Silahkan Penny. Izin bertanya Ibu, Ya. jadi kan tentang tentang Masjid Al-Markas Al-Islami ini, tadi kan saya telat Bu kan masuknya, mungkin saya belum dengar ya. Jadi saya mau menanyakan, apakah Masjid Al-Markas Al-Islami ini pernah mengalami kerusakan Ibu, misalnya seperti kebakaran kah atau bagaimana itu Ibu, sejarahnya Ibu? Pernah mengalami itu kah? Ramdan pernah dapat informasi nggak terkait dengan itu? Yang saya baca di artikel Ibu, saya juga sempat searching, tapi saya tidak dapatkan bahwa ada peristiwa, misalnya peristiwa kebakaran atau bagaimana di sana. Karena di sana itu yang saya ketahui di Masjid Al-Markas Al-Islami itu tiap minggunya petugas selalu melakukan pemeliharaan. Jadi di sana itu terjamin dari kebersihan. Kita lihat juga kondisi balkonnya atau segala macam. Jadi kalau misalnya ada peristiwa kebakaran atau bencana apapun itu, saya juga belum dapat di artikel Ibu. Saya.
Oke, itu ya, Nanda. Kalau yang informasi yang sejauh ini yang saya pernah dapatkan, yang pernah mengalami kerusakan total itu karena ada insiden dan juga pernah dilakukan sampai dilakukan rekonstruksi dan akhirnya sekarang itu menjadi megah kembali, itu adalah Masjid Raya. Ada di Makassar itu ada juga namanya Masjid Raya Makassar. Nah, itu yang sempat cukup lama kemudian bisa terbangun megah kembali. Lebih megah dari yang sebelumnya, yang awalnya gitu. Itu yang pernah saya dapatkan sih informasinya. Tapi kalau Al-Markas saya belum pernah dapat informasi. Entah kalau saya saya ketinggalan informasi atau apa, yang jelas sejauh ini saya belum pernah mendapat informasi terkait ada insiden kebakaran yang sampai merusak konstruksi bangunan. Kalau misalnya begini, Bu, saya itu kan, Bu, apakah pernah mengalami kerusakan pada zaman-zaman dahulu, Bu? Misalnya, apakah Al-Markas ini sudah terbangun dari sejak dulu ketika Belanda menyerang gitu, Bu? Kan mungkin kerusakannya ada gitu, Bu. Masjid ini dibangunnya itu tidak di zaman dahulu kala, ya, tidak di zaman penjajahan. Tapi masjid ini itu mulai dibangun pada tahun 1994. Baru, Ibu, ya? Iya, terhitung baru. Bukan masjid kuno. Nah, kalau masjid tua yang ada di era zaman penjajahan itu sebenarnya ada di Makassar, gitu, di daerah Goa, gitu. Nah, di daerah Goa. Cuma saya tidak mengambil profil masjid itu, melakukan kunjungan ke sana. Sempat dulu terlintas ketika mendesain modul ini, menyusun modul ini, saya mau melakukan 3 kunjungan tempat ibadah kalau ini dilaksanakan secara luring. Jadi ke Masjid Tua Katangka namanya, ya, Syekh Yusuf, di Syekh Yusuf itu masjid tertua yang ada di zaman penjajahan Belanda. Nah, itu salah satunya. Kemudian akan berkunjung ke salah satu kelenteng terkenal dan terbesar di Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, terus kita juga mau melakukan kunjungan ke salah satu gereja tertua dan terbesar di wilayah ini. Itu yang tadinya ya, yang saya susun di awal tahun dulu. Di awal kita diminta untuk ini, tapi karena kegiatannya tidak jadi luring, kita fokus ke satu saja. Dan saya memilihnya Al-Markas karena ini adalah salah satu ikonnya kota Makassar dan salah satu masjid terbesar di Asia Tenggara. Terbesar dan termegah di Asia Tenggara. Kalau ininya saja, menara Masjid Al-Markas ini itu sama tingginya dengan menara Masjid Nabawi. Itu. Jadi itu cukup luas jangkauannya ketika misalnya azan atau ada kegiatan rutin keagamaan. Baik, itu Fen. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Ada lagi yang lain? Saya, Ibu. Ingin bertanya, Ibu. Ya, Ayu, silahkan. Tadi satu lagi siapa sebentar ya setelah Ayu? Saya, Ibu. Wah, akhirnya bersuara. Ahmad Sanusi. Baik, silahkan Ayu. Sekarang kan lagi musim pandemi ya, Ibu. Ya. Nah, itu apakah di Masjid Al-Markas Al-Islami dibatasi gitu Bu kunjungannya, dari misalkan dari jam segini sampai jam segini bisa dikunjungi, jam segini sampai jam segini itu ditutup gitu. Oh, baik. Nah, ini juga salah satu keunikan dari Masjid Al-Markas, open aksesnya.
Jadi selama pandemi itu tetap bisa diakses, tetap dibuka. Pembatasannya itu hanya sebatas tetap memperhatikan protokol kesehatan, yang pakai masker, terus disiapkan hand sanitizer, disiapkan kalau untuk cuci tangan dan ininya kan ada memang tempat wudhu itu ya, dan ada toiletnya seperti itu. Nah, saya selama pandemi itu sudah berapa kali ya? Sudah lebih 3 kali berkunjung ke sana, tidak pernah ada dibatasi itu. Kalau untuk kegiatan besar, nah itu mungkin yang agak jarang, tidak sesering di luar pandemi, yang menghadirkan sampai puluhan ribu sampai ratusan ribu jamaah orang, itu yang agak terbatas ininya kegiatannya. Tapi kalau untuk keseharian tidak dibatasi. Bahkan jamnya saya pernah sampai jam 9 malam di sana itu bisa masih terbuka. Bahkan di saat pemerintah menutup, menghimbau agar tetap dibuka, ditutup agar ditutup, mestinya Al-Markas tetap buka. Kemarin hari raya itu tetap ada digelar, dibuka aksesnya di situ. Tapi tentu settingannya juga cukup berbeda dibanding di luar pandemi. Itu Nanda yang saya pahami. Baik, terima kasih. Ya. Oke, tadi ada Sanusi, silahkan. Ya, baik Ibu. Di sini izin bertanya Ibu. Iya. Nah, saya tadi Ibu dari penjelasan Ibu tadi bahwa di Masjid Markas Al-Islami itu pernah mengundang Ustadz Adi Dayat, Ibu. Pernah. Ya, kebetulan saya juga pernah hadir langsung di acara yang dihadiri oleh beliau. Tepatnya itu di Hari Pahlawan tanggal 10 November tahun 2019 yang lalu sebelum pandemi Di Masjid mana? Surabaya. Oh, di Surabaya. Ya. Nah, yang berarti pertanyaan saya, apakah mungkin yang dihadiri itu, yang diundang itu, apakah mungkin dari Indonesia saja ataupun dari internasional seperti dari negara Arab, Ibu? Nah, waktu itu waktu ke Makassar itu dihadiri oleh, tidak dibatasi sih, tidak dibatasi. Tapi kalau ada undangan khusus itu tidak. Yang saya ketahui waktu itu tidak ada undangan khusus yang menghadirkan ya. Yang dihadirkan itu ulama-ulama besar lainnya, misalnya Fathur Rosi, kemudian ada waktu itu Ustadz siapa yang saya jadi lupa, Ramdan siapa namanya, yang selalu dibilang, yang agak sering menyebut kata ini, Ustadz siapa selain Ustadz Maulana yang agak lucu? Yang asalnya dari mana? Di Makassar. Ustaz. Oh, saya juga ingat, saya juga pernah, tapi jadi lupa namanya. Siapa? Aduh, yang lucu pokoknya, yang terkenal sekarang sudah. Ustadz Abdul Somad bukan, Bu? Oh, bukan. Itu bukan dari Makassar. Waktu itu Abdul Somad Ustadz Dasat Latif itu. Nah, kalau yang dari Arab waktu itu, nah, yang saya tahu waktu itu ada hadir dari perwakilan dari Kedubes, kalau nggak salah, yang representasi di itu salah satu bagian ya yang mengurusi inilah
kegiatan keagamaan itu ada hadir, kebetulan dia di waktu itu dari pemerintah setempat ada. Itu sih kalau yang mengundang langsung waktu itu tidak. Ulama utamanya itu adalah Ustadz Adi Hidayat. Ditambah juga ada ulama-ulama yang lainnya. Tapi yang tablik akbar waktu itu. Oke, itu sih Sanusi. Dulu yang di Surabaya itu ada menghadirkan ya? Ya Ibu, di Al Irsyad dulu. Dari mana? Maksudnya Ibu? Yang dihadirkan itu dari Arab, Madinah atau dari mana? Pernah Imam Besar Masjidil Haram itu Bu. Saya Abdul Rahman Al-Ausi pernah juga. Di Al Irsyad. Oh, oke. Nah, yang waktu itu yang Ustadz Adi Hidayat kan sudah beberapa kali ya kalau di Makassar. Nah, pertama kalinya itu yang saya juga ikut yang pertama kali diundang ke Makassar untuk pertama kalinya, kebetulan yang menghadirkan itu adalah salah satunya adalah adik saya, adik kandung saya, bekerja sama dengan beberapa DKM, termasuk di DKM Masjid Baruga, Masjid Raya Baruga Antang, kemudian Masjid Raya Makassar, DKM dari Masjid Al-Markas sendiri, kemudian juga waktu itu diundang ke dalam satu kali kunjungan ke Makassar itu ke beberapa termasuk di pemerintah Goa. Nah, kalau yang di pemerintah Goa itu juga cukup rame, karena memang Bupati Goanya langsung yang berkoordinasi. Oke, itu ya sedikit sharing terkait kegiatan besar keagamaan. Ada lagi yang lainnya? Mungkin rekan-rekan kita yang dari yang non-Muslim boleh sharing apa yang bisa diperoleh dalam diskusi tema modul kita pagi ini. Saya juga ingin mendengarkan nih. Tekankan. Nah, terkait dengan tadi saya sempat menekankan juga salah satu, jadi dari berbagai kegiatan yang dilakukan di lokasi Masjid Al-Markas ini, jadi juga yang saya mau sampaikan tadi tidak menutup akses untuk warga masyarakat yang non-Muslim. Gitu. Jadi kalau mau berkunjung siapapun, tidak kemudian ditanya ini dari Muslim atau non-Muslim gitu. Kalau non-Muslim nggak boleh masuk, itu tidak ada. Sejauh yang saya pahami itu kalau mau datang ke sana ya datang aja, gitu, terbuka dan bisa dikunjungi oleh yang non-Muslim juga ya. Bahkan untuk jadi kegiatan-kegiatan ini ya, termasuk misalnya ada yang memfasilitasi orang-orang yang baru mau belajar tentang agama Islam, itu juga ada bagian khusus pengurus yang memfasilitasi, gitu. Memfasilitasi. Pernah dihadirkan Ustadz Zakir Naik, ya. Nah, waktu itu ada menghadirkan di masjid. Jadi ada rangkaian kegiatannya. Kalau yang saya ikuti bukan di Ustadz Zakir Naiknya, tapi istri beliau. Karena bersamaan waktunya Ustadz Zakir Naik di Unhas dan juga dihadirkan waktu ke Masjid Al-Markas, tapi yang saya hadiri itu di salah satu hotel yang ada di Makassar,
saya menghadiri karena beliau datang ke Makassar bersama istri beliau, jadi saya hadiri forum yang yang menghadirkan istri Zakir Naik untuk menjadi pembicara mengisi majelis. Oke, itu luar biasa ya. Jadi kalau Zakir Naik itu kan banyak membicarakan diskusi-diskusi lintas agama kan ya juga gitu. Apalagi ada beberapa isu nih yang bisa menimbulkan perpecahan gitu. Nah itu sempat dibahas oleh baik istri beliau maupun Ustadz Zakir Naik sendiri, yang kemudian bagaimana kita bisa menghindari hal-hal yang memicu perpecahan, gitu, yang bisa memutus silaturahmi, yang bisa memutus hubungan antar agama. Gitu. Itu ada beberapa agenda kegiatan yang pernah dilakukan oleh pengurus harian atau panitia dari masjid ini. Itu yang saya bisa bagi, yang saya dapatkan informasinya. Oke, ada lagi yang mau sharing, mau bertanya, mau diskusi, boleh? Ibu, boleh silakan. saya tanya, Ibu? Sebelum kita mengakhiri. Ibu. Ya, silakan. Saya mau bertanya, Ibu. Tentang misalnya Masjid Al-Markas Al-Islami ini, apakah dia itu menerapkan menerapkan sistem agamanya itu kuat, Ibu? Misalnya seperti yang memakai celana itu tidak diperbolehkan. Kalau misalnya saya lihat sendiri itu di Masjid Raya Baitur Rahman Aceh itu, Bu, tidak memperbolehkan yang memakai celana itu masuk gitu. Apakah seperti itu, Bu, kalau misalnya di Masjid Al-Markas ini, Bu? Dan misalnya satu lagi, Bu, untuk kegiatan olahraga atau kesenian itu apakah diperbolehkan itu, Bu, di lingkungan masjid itu, Bu? Terima kasih, Bu. Oke. Kalau saya belum pernah sih menemukan ada kejadian di mana pengurus masjid itu melarang masuk ke dalam masjidnya ya, ke dalam masjidnya orang yang perempuan yang mengenakan celana. Di perkarangannya, saya belum pernah menemukan itu. Yang kalau di pekarangannya enggak terbuka. Nah, itu yang saya amati sendiri ketika saya mengajak anak-anak saya berinteraksi dengan lingkungan, dengan alam yang ada di masjid. Saya duduk ya sambil menunggu anak-anak bermain. Saya mengamati itu tidak, bahkan ada yang tidak berhijab, perempuan yang pakaiannya anak milenial, itu banyak. Yang menikmati waktu senggangnya di pelataran masjid itu banyak saya temukan. Dan tidak, sepanjang saya ada di sana beberapa kali itu tidak pernah ditegur. Bahkan ponakan saya berhijab ya, berkerudung tapi dia pakai celana, masuk ke masjid menggunakan celana, itu tidak dilarang. Masuk berwudu, dia menggunakan mukenahnya kan di dalam masjid, itu tidak dilarang. Bahkan ada yang tidak berkerudung juga tidak dilarang, yang mau masuk ke masjid itu tidak dalam kondisi tidak berkerudung, itu boleh masuk. Tidak apa-apa, Ibu, ya. Karena kan banyak yang belum berkerudung masuk berwudu, nanti di dalam baru menggunakan mukenahnya gitu. Dan ketika ada di dalam melepas mukenah dan dia mau bersantai sejenak di ruang salah satu pojok masjid juga tidak ditegur dan diminta keluar.
Itu yang pernah saya amati langsung, lihat langsung, observasi ketika saya berada di sana. Oke. Itu Nanda. Baik, terima kasih. Iya. Ya, Irma, silahkan. Terima kasih, Bu. Sebentar. Saya baru maksudnya beragama Kristen Protestan, Bu. Dan ketika mendengarkan mengenai rumah ibadah lain gitu kan, walaupun dari SD gitu, dari TK sudah diperlihatkan teman-teman yang beragama lain, dan juga kan Islam juga agama mayoritas seperti itu, Bu. Tapi saya tidak pernah belajar mengenai lambang-lambang filosofisnya sebenarnya, mengapa bentuknya kotak-kotak, atau tadi Ibu menjelaskan segi 4 belah ketupat seperti itu. Ternyata bukan cuma asal-asal saja memilih bentuk-bentuk seperti itu, dan punya makna-makna yang mungkin sudah jadi budaya juga sedari dulu. Kan ini masjidnya termasuk masjid yang sangat besar ya, Bu. Dan dengan tadi juga Ibu menjelaskan bahwa kapasitasnya bisa sampai 10.000 jemaat. Dan pasti apabila ada acara akan bising mungkin ya, Bu. Bagaimanakah kehidupan, maksudnya kalau tadi di pekarangan seperti itu kan semuanya boleh masuk begitu ya, Bu. Tapi kalau misalnya ada ibadah atau acara besar seperti itu, apakah masyarakat sekitar selain Islam sudah paham ataukah sudah diberi penyuluhan seperti itu kalau akan ada acara ini dan mungkin akan sedikit lebih berisik seperti itu, Bu. Apakah komunikasinya baik atau tidak? Baik. Nah, ini ya kenapa saya juga tadi pagi saya ke sana, ada 2 tujuan saya ya. Yang pertama mencoba untuk menemukan salah satu pengurusnya dan live langsung dari sana gitu. Tapi itu jadinya sebenarnya dari kemarin sih. Cuma waktu saya untuk berkunjung ke sana itu dalam 1 pekan lebih ini tidak bisa, jadi saya tidak mampu mengupayakan itu. Nah, tadi pagi saya ini aja sih iseng, bisa siapa tahu saya bisa menemukan gitu. Ternyata ada kegiatan beliau tepat di waktu, jadi jam 7 sampai jam 12 siang. Beberapa pengurusnya yang ada di sana tuh, nah mereka mohon maaf tidak bisa. Tapi saya sempat jadi memang saya mengantisipasi jangan sampai ada nih pertanyaan terkait gini. Alhamdulillahnya ya itu sudah saya siapkan. Jadi saya sempat juga bertanya. Tadi pagi itu setelah keluar ini saya sengaja mengambil jalur yang ada rumah-rumah di sekitar situ. Kalau akses ke masjid itu ada beberapa pintunya ya, ada beberapa gerbangnya gitu. Sebenarnya ada 3-4 ya gitu. Nah, tadi itu saya masuk dari gerbang utama, tapi kemudian mengambil jalur ke yang ada pemukiman dan sempat mengobrol dengan ada beberapa ibu yang sementara ngobrol di situ. Saya samperin gitu. Tanya-tanya mengenai salah satunya adalah kegiatan besar keagamaan. Oke, karena ini juga memang salah satu pertanyaan. Kalau kita melakukan kunjungan langsung, ini adalah salah satu sebenarnya tugas yang saya akan mintakan ke mahasiswa untuk menyebar ke wilayah sekitar lokasi untuk mencari informasi terkait dengan ini. Itu sebenarnya ada di dalam modul luring saya. Nah, jadi saya tanyakan, bagaimana kalau ada kegiatan besar yang melibatkan sampai puluhan ribu orang itu, jangankan puluhan ratusan aja, 1000-an gitu, pokoknya kegiatan-kegiatan besar. Nah,
masyarakat di situ kebetulan ibu-ibu itu ada yang non-muslim juga. Gitu. Nah, tadi pagi ini kejadiannya, tadi pagi. Nah, mereka bilang kita itu berisiknya itu bukan dari masjidnya, berisiknya itu suara kendaraan macetnya. Macet untuk mengakses masuk ke lahan. Parkirnya itu sangat luas bahkan di samping ini ya, di samping ada kan di situ, di samping masjid itu ada apa semacam kanal. Nah, di samping kanal itu ada pelataran luas. Nah, itu juga bisa diakses untuk lahan parkir. Ketika menghadirkan ulama besar itu biasanya atau apa kegiatan yang besar menghadirkan sampai ratusan orang, ribuan gitu, itu sampai aksesnya bisa parkir ke sana. Nah, yang di ini sama ibu-ibu itu dia mengatakan ya itu saja berisiknya itu bukan dari yang kegiatan yang dilakukan di dalam masjid itu, tapi suara kendaraan macet itu kan suara klaksonnya itu kan kalau lagi apa macet itu kalau kegiatannya sangat besar katanya sampai macet sekali. Tapi satu yang disukai oleh warga di sekitar itu ini pengurusnya mengatur itu supaya tidak menyebabkan kemacetan total yang kemudian sangat mengganggu ketertiban lalu lintas dan apa kelancaran aktivitas warga. Itu katanya. Jadi mereka itu sampai puluhan orang itu yang dilibatkan untuk mengatur arus lalu lintas keluar masuknya para jemaah itu. Itu sih, dan mereka tidak ada yang mengatakan anti protes yang komplain yang sampai itu hal cukup kredensial, cukup esensi, cukup kritis seperti itu saya dari pernyataan mereka itu saya tidak menemukan itu, kecuali mengeluhkan soal macet ketika baru dimulai ya menjelang kegiatan itu dan berakhirnya karena bersamaan keluar apalagi mereka menggunakan kendaraan kan gitu, mobil, motor itu. Tapi dia bilang tapi bagus karena itu ada khusus pengaturannya memang dikhususkan motor, misalnya kendaraan roda 2 di mana, yang roda 4 di mana gitu. Dan itu melibatkan sampai puluhan panitia untuk mengatur itu. Seperti itu sih. Tapi kalau dilihat bukan cuma di Masjid Al-Markas dan bukan cuma kegiatan besar keagamaan Islam. Saya sebagai penghuni masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar, misalnya untuk ibadah-ibadah besar memang itu yang menjadi kadang yang sedikit musik itu hanya arus lalu lintasnya itu yang di jam menjelang pelaksanaannya itu sangat, dan ketika selesai itu kan jadi membludak orang-orang, tumpah ruah di jalanan kan, hanya itu. Selebihnya untuk konten kegiatannya sendiri itu tidak ada yang menimbulkan hal yang mengganggu khususnya value ya, nilai-nilai atau norma-norma yang diyakini oleh umat beragama. Itu yang saya pahami. Baik, terima kasih banyak untuk penjelasannya Ibu. Ya. Bu, saya ingin bertanya. Silahkan Anissa. Baik, Bu. Dalam penjelasan Ibu tadi ada menjelaskan tentang desain arsitektur. Nah, dalam desain arsitektur Masjid Al-Markas Al-Islam tadi menggunakan kebudayaan daerah Bugis ya, Bu? Ada filosofi Bugis, ya. Bugis Makassar. Apakah dalam desain arsitekturnya hanya menggunakan desain
daerah Bugis saja Bu atau ada daerah lain? Oke, untuk representasi suku dan kearifan lokal, kalau di Sulawesi Selatan kan ada banyak suku ya, gitu. Nah, karena yang dimasukkan, yang saya dapatkan informasinya, yang dimasukkan unsur kearifan lokalnya yang dominan itu tadi salah satunya adalah filosofi sulapa apa ya, itu yang berbentuk segi empat. Kemudian juga apa namanya, rangka kusengnya gitu ya, yang ada ininya modelnya itu kalau dibandingkan dengan rumah adat salah satunya ya, itu rumah ya Bugis sih. Jadi yang saya temukan dari penjelasan mengenai desain arsitekturnya, filosofi Bugis Makassar yang dimasukkan. Itu yang saya dapatkan dari hasil penelusuran saya. Oke, arsitek. Jadi ide arsitek itu diilhami dan diadopsi dari bentuk arsitektur Masjid Haram Makkah Al-Mukarramah, kemudian Masjid Nabawi juga. Nah, selain itu unsur tradisional seperti arsitektur Masjid Katangkah. Nah, itu tadi Masjid Katangkah itu yang saya sebutkan tadi, masjid tertua dan rumah tradisional orang Bugis Makassar pada umumnya. Masjid ini tidak memiliki kubah atap yang bundar ya, tetapi bermodelkan kuncup segi empat, meniru kuncup Masjid Katangka dan rumah tradisional Bugis Makassar, termasuk juga untuk relief-relief yang ada di bangunan, di dalam maupun bagian dinding-dindingnya itu tadi. Unsur yang dimasukkan itu dari filosofi budaya Bugis Makassar. Itu kearifan lokal yang diinsert masuk dalam desainnya. Saya tidak menemukan informasi yang ada kearifan lokal untuk budaya yang lain. Itu Nanda yang saya bisa share. Yang saya pahami seperti itu. Baik, Ibu. Ya. Oke, kalau budaya suku yang ada di Sulawesi Selatan itu banyak. Suku Bugis, kalau suku Mandar, kalau Mandar sekarang kan Sulawesi Selatan yang dulu juga meliputi sampai di bagian barat, itu kan sudah terpecah. Sekarang sudah menjadi Sulawesi Barat. Jadi Mandar itu mendominasi di Sulawesi Barat sekarang. Kemudian ada suku Toraja, gitu. Suku Toraja, kemudian suku yang lain apa ya? Bugis, Makassar, Mandar, Toraja. Ada lagi, Ramdan? Itu Buton, Ibu. yang saya Ada juga. Oh, itu Buton. Oke, itu ya. Tapi yang mayoritas itu Bugis Makassar. Bugis Makassar yang mayoritas ininya di masyarakat Sulawesi Selatan. Kalau suku Toraja sangat terkenal dengan keotentikannya dan beberapa ciri khasnya. Itu juga merupakan salah satu ragam budaya yang sangat menonjol di Sulawesi Selatan, tapi tidak mayoritas. Dan tentunya tidak bisa suku Toraja kan didominasi. Nah, kalau mungkin saja desain-desain atau konstruksi bangunan gereja yang ada di Kota Makassar ini sebenarnya juga yang menarik untuk ditelusuri. Bisa jadi juga memasukkan unsur kearifan lokal
Nah, bisa jadi suku Toraja itu menjadi salah satu inspirasi yang unsur kearifan lokalnya dimasukkan di bangunan gereja itu. Nah, kalau kita lihat beberapa gereja di Kota Makassar itu memang ada, jadi modelnya itu kayak tongkonan. Kayak model rumah tongkonan. Rumah tongkonan itu rumah adat suku Toraja. Itu ada, saya lihat di beberapa gereja. Kalau gereja sendiri kan, ya saya mungkin Irma nanti yang bisa berbagi. Atau hari ini tidak hadir Alfred ya. Oke. Nah, sebenarnya Nah, itu mungkin kalau sepahaman saya, kalau gereja juga kan ada segmen-segmennya ya. Ada tergantung jemaat-jemaatnya. Begitu ya Irma ya. Nah, mungkin itu yang ada memasukkan unsur kearifan lokal budaya lain, suku lain itu. Termasuk Toraja mungkin. Itu Nanda yang saya bisa bagi. Ada lagi? Oke, waktu sudah menunjukkan beberapa menit lagi, pukul 10. Sepertinya kita akhiri pertemuan modul Nusantara untuk tema kebinekaan 2 kita hari ini. Nah, kalau ada hal yang mau didiskusikan, boleh ditambahkan di ruang diskusi yang ada di Sepadah, ya. Silahkan diisi, dijawab, dan boleh eksplor untuk terkait dengan value keberagaman agama. Gitu. Itu bisa kita sharing dan berdiskusi di situ. Kita welcome. Diskusinya terbuka, tidak hanya di jam ini, bisa di luar jam kuliah kita, bisa diakses ruang diskusinya. Nah, saya ingatkan kembali untuk tetap mengisi form assignment-nya. Nah, ada ada 1 orang yang menghubungi saya, kalau nggak salah Ahmad Sanusi ya, yang terkendala untuk mengupload. Iya. Apakah akan mengupload file di bagian assignment? Dan bahkan Sanusi juga tidak menemukan ada bagian assignment. Gitu. Benar ya? Iya, bagian logbook-nya itu, Bu. Logbook-nya. Nah, saya sudah jelaskan bahwa logbook itu memang tidak ada space khusus logbook, yang judul menunya itu adalah logbook. Tapi logbook itu di-insert masuk di assignment, di-upload di assignment. Assignment itu sudah berisi ada beberapa topik pertanyaan yang harus dijawab. Nah, itu adalah isinya logbook. Jadi boleh diisi langsung di situ. Untuk uploadnya, kemarin ada yang mengupload foto di situ, foto kegiatan kita, karena tidak bisa mengupload file. Nah, yang saya herankan itu kok bisa upload foto tapi tidak bisa mengupload file logbook ya. Harusnya ketika bisa mengupload, ya bisa mengupload file juga. Gitu. Kalau yang lain ada kendala apa? Ibu. Ya, ya, silakan. Di Sepada di kita itu Ibu kan, apa boleh kita mau ngupload foto dokumentasi kita ini Bu? Di dalam Word yang kita buat itu Bu? Boleh, sangat boleh, malah sangat bagus itu untuk menunjukkan bukti kehadirannya. Kan Anda semua juga, kalau nggak salah ada nanti tunjangan ya yang akan diberikan ke peserta. Nah, salah satu buktinya adalah yaitu tadi aktif mengikuti perkuliahan. Buktinya bisa ditunjukkan dari dokumentasi dan juga dari pengisian dan penguploadan menu-menu tugas gitu. Dan tentu mengisi absen kehadiran.
Nah, kalau untuk dokumentasi kegiatan ya tentu sangat dibolehkan. Gitu. Satu lagi Bu, ini Ibu silakan. Ibu kan sudah merekam recording kita ini Bu kan, apakah nanti Ibu kirim linknya lagi Bu? Mengirim link recordingnya. Mengupload, ya. Kalau saya upload recordingnya itu saya masukkan di uploadan saya untuk bukti kehadiran, bukti ini ya. Itu saya mengupload dokumentasi kemarin yang lupa di record, tapi untungnya ada foto. Nah itu sama sih. Nah kalau mau rekamannya boleh kita share ke grup WhatsApp atau juga bisa dimasukkan di Spada. Gitu. Nanti Kak Ramdan nih bagiannya yang menghandle itu. Baik Ibu. Iya. Ada lagi? Untuk absen gimana Ibu? Nah, untuk absen masih belum bisa juga ya mengakses absen? Belum. Oke, saya mau konfirmasi kembali. Kemarin di jam sampai pukul 17 WITA, 18, itu tetap belum bisa diakses absennya ya? Itu Sudah bisa. Asalkan ngirim statementnya itu Ibu. Jadi ketika kita mengirimkan logbooknya itu sebagai tugas, bukti tugas, itu nanti di absennya langsung terisi. Hadir Ibu. Iya. Jadi karena untuk pertemuan kemarin dan hari ini memang di settingnya absen itu akan dinyatakan hadir ketika menuntaskan assignment-nya. Ini juga untuk karena kita masih awal-awal, ya semoga kedepannya sudah otomatis, jadi sudah menjadi kebiasaan Anda semua untuk ketika setelah mengikuti kegiatan kita itu langsung menuntaskan assignment tanpa harus dilingkan dengan absensi. Jadi absensi kita bisa disetting berbeda lagi, entah itu harus diskusi atau dengan cukup dengan hadir dan terlibat dalam forum Zoom. Gitu. Jadi sudah bisa ya. Untuk hari ini sama berarti. Untuk kehadiran itu ditandai dengan assignment. Oke. Cukup dari saya. Jika ada hal yang mau disampaikan lagi, boleh di diskusi atau di grup kita, grup WhatsApp. Saya lihat Anissa. Saya ingin tanya, boleh. Itu untuk tugas modul Nusantara ini cuman satu ya Bu, yaitu yang ada di assignment itu. Assignment sama menunjukkan keaktifannya di forum diskusi ya. Jadi Bu yang didiskusi itu yang di bagian mana ya Bu di Spadanya? Soalnya saya semalam nggak datang Bu. Oh, ada yang bisa akses kalau di Spada diskusi ada sih, kita sudah buatkan menunya. Sebentar. Saya buka dulu ya. Spada Dikti. Saya bantu share screen Ibu. Oh boleh silakan. Ya saya lupa itu bagiannya Kak Ramdan deh. Untuk silakan. Sudah terlihat Ibu? Sudah. Edit mode dulu. Edit mode.
langsung saja coba adik-adik klik kebinekaan 1. Terus muncul di bawahnya itu ada bagian diskusi 1. Untuk Anissa. Coba diklik diskusi. Jadi diskusi 1 sudah muncul. Nah, sudah ada 8 orang yang sudah komen. Di bagian assignment ya Pak? Bukan di bagian assignment. Di bagian my course. Kemudian klik modulnya. Terus klik kebinekaan 1. Bagaimana, Dek? Sudah muncul? Pak, jaringan saya lagi kurang kuat, Pak. Tapi langkah-langkahnya sudah dipahami, Dek? Oh, yang kebinekaan 1 ya, Pak? Ya, klik kebinekaan 1. Oh. Terus untuk komennya di mana, Pak? Komen. Sudah klik diskusi 1, Dek? Udah, Pak. Nah, komennya itu ada di bawah. Di bawah butir-butir soalnya. Oh iya Pak, udah. Iya. Yang ini kan Pak. Yang ini ya Pak. Ya, yang itu deh. Oh iya. Berarti di sini ya Pak. Komennya. Oh bukan, di swipe lagi ke atas. Lihat share screen saya, ada komen. Pas di bawah item pertanyaan. Ini pertanyaannya. Ya. Di sini kan Pak? Ya, itu deh. Oh ya, itu kali, ya. Si Pak. Coba Anissa coba deh sekarang. Ya, coba Anissa menuliskan sesuatu di kolom itu kemudian di enter supaya kita lihat apakah sudah masuk komennya karena kami bisa lihat. Menyapa aja dulu. Di save ya? Iya, klik save. Please stop with the nggak bisa Pak, merah. Apa yang dia motifnya muncul kata apa deh? Ini tulisannya please stop with the right from. Nanti boleh di screenshot ya, supaya kita lihat jelas. Ini saya kok nggak bisa lihat jelas. Coba di dekatkan atau share screen. Nah, coba gantian ya, share screen. Oh, Anissa share screen. Tapi kayaknya pakai HP ya, connect-nya. Iya Bu, pakai HP connect-nya. Okay. Atau nanti Anissa CP saya buka akunnya. Saya mau lihat. Oh iya Pak. Saya mau lihat tampilannya. Oke. Baik Pak. Nanti ya. Untuk
Untuk kendala-kendala seperti itu ya bisa langsung japri ke Kak Ramdan ya, Nanda semuanya jika butuh bantuan. Ya, oke, kita akhiri pertemuan hari ini. Saya mau minta dokumentasi lagi. Silakan open kamera semuanya. Berikan senyum terindahnya pagi ini. Oke. Supaya weekendnya tetap ceria dengan aktivitas modul Nusantara di awal hari kita ya. Oke. Saya penasaran sama mukanya Sanusi yang selalu bagian kepalanya aja yang dikasih lihat. Oke, 1, 2, 3, say cheese. Terima kasih untuk hari ini. Happy weekend, selamat menikmati sisa waktunya di hari Ahad sebelum memulai aktivitas Monday besok hari ini. Ya, tetap jaga kesehatannya, tetap semangat, dan saya berharap bisa menghadirkan nuansa yang berbeda di pertemuan pekan depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, Bu. Terima kasih, Bu. Oh iya, itu ada yang saya share webinar. Bisa bantu di-share, siapa tahu ada temannya yang berminat dari universitas kalian, boleh ikut join di webinar kami ya. Oke, atau Nanda mungkin di sini ada yang berminat, silahkan dengan senang hati. Oke, terima kasih. Baik, Saya Bu, terima kasih. end meeting ya. Baik, Bu.